guys, video kali ini kita akan melanjutkan belajar PHP. Sekarang di video kali ini kita akan belajar tipe data number di dalam PHP. Tipe data number di PHP itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada integer, yaitu bilangan bulat yang desimal base 10, heksadesimal base 16, basis 16, okta basis 8, dan yang binary itu basis 2. Dan untuk memanggil data integer ini, nanti kita akan memakai ini ya, int. Di di PHP nanti kita akan memakai int untuk integer. Dan yang kedua itu ada float. Float itu bilangan pecahan. Nanti kita akan menggunakan float untuk memanggil di PHP. Dan di PHP kita juga bisa menambahkan underscore atau garis bawah. Nah, garis bawah ini tuh dipakai buat mempermudah membaca sebuah data. Jadi dia tidak ngaruh apa-apa ya. Karena ketika nanti dijalankan, itu underscore itu akan hilang atau di iGround. Nah, untuk angka negatif, kita bisa menggunakan tanda minus di depan angkanya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Kita langsung saja praktek. Kita masuk ke ini VS Code kita yang di folder kemarin, yang di video pertama yang sudah kita buat. Di sini saya akan menambahkan file baru. Di sini saya akan kasih nama yaitu tipe data number seperti ini .php, jangan lupa extensionnya. Enter. Oke, di sini kita tulis seperti ini dulu datanya PHP. Oke, bentar. 2 kali. Nah, di sini kita akan coba untuk integer yang desimal, yaitu yang berbasis 10. Caranya itu kita akan panggil menggunakan echo. Enter. Ketik 2 desimal. Oke. Seperti ini. Kita tutup kurung, jangan lupa. Dan untuk memanggil untuk menginput nilainya dari si untuk menginput nilai dari si tipe data integer itu, sebenarnya semuanya untuk menginput data itu kita menggunakan vardam. Oke. Kemudian buka kurung. Nah, di dalam kurung ini kita memasukkan angkanya. Untuk di bagian desimal ini saya akan menggunakan contohnya yang menggunakan 1, 2, 3, 4. Oke ya, saya menggunakan seperti ini saja. Boleh sampai 5 ya, kita bisa sampai 5 aja. Oke. Terus jangan lupa di sini kita buka kurung lagi. Nah, kemudian kita akan melihat hasilnya. Kita akan menjalankan di terminal di CSS ini ya, di dalam sini. Kita akan coba jalankan PHP. Nama filenya apa? Dan nama file itu tipe data number .php. Bentar. Oke, di sini sudah ya. Benar, di sini desimal, yaitu dia
nih apa? Tipe datanya tuh integer. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Yaitu sekarang kita akan contoh untuk yang okta ya, yaitu yang berbasis 8. Sini Eko, apa namanya? Itu namanya apa? Tanda petik. Oh, iya, tanda petik. Kemudian kalau untuk okta itu kita pakai manggil itu kita pakai oktal ya. Oktal. Oke, seperti ini. Duh, ini spasi, terus tutup, dan lupa titik koma, enter, di Vardam, kita tap aja ya langsung. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk bilangan yang berbasis 8 yaitu oktal, itu awal di awal nilai itu kita harus menambahkan angka 0 ya. Seperti ini. Sekarang kita akan coba jalankan. Enter. Nah, di sini sudah terbaca ya. Untuk si oktal itu tipe data itu tipe data number itu integer, yaitu nilainya segini. Oke, sekarang kita lanjut ke heksadesimal. Eco. Nah, seperti ini. Nah, untuk heksadesimal itu di awal apa? Di awal nilainya itu kita harus menggunakan 0x. Kemudian dilanjut dengan nilainya. Di sini sebenarnya tuh uh, bisa menggunakan ini ya, huruf, yaitu A sampai F. Ini misalkan saya ini kan 0x 1A. Nah, seperti ini ada yang 1A, terus contohnya ada 2B dan 3C. Jadi saya akan contoh 0x1A. Sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini dia sudah ada ya, dia masuk datanya. Untuk heksadesimal itu tipe data itu integer, untuk nilainya itu 26. Oke, itu segini, itu jadi 26. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tipe apa? Apa namanya? Oh ya, tadi kan sudah ini desimal tuh basis 10, oktal basis 8, heksadesimal itu berbasis 16. Sekarang kita kan ke binary, yaitu berbasis 2 yang terakhir. Eco, kita tulis Eco, Eco, loh, bentar, Eco, terus spasi, buka kurung. Di sini kita akan gunakan binary, spasi, jangan lupa titik koma, enter. Var underscore dump, buka kurung. Jadi di sini untuk binary itu kan hanya berbasis 2 ya, yaitu angka 0 dan angka 1. Sini saya akan contohkan seperti ini. 0, jangan lupa kasih huruf B, dan sini kan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Kebanyakan ya satunya.
Saya hapus dulu. Oke, saya akan mencontohkan seperti ini. Kita lihat hasil nilai dari Vardam segini itu berapa. Kita jalankan di terminal yang tadi. Oke, enter. Oke, nilai dari binary yaitu variabel Vardam itu segini, itu nilainya itu untuk tipe datanya itu integer, untuk data itu integer dan nilainya itu 31. Oke. Kemudian untuk yang seperti ini ya, yang ini apa underscore ini itu fungsinya seperti ini. Ya, Cok. Ketik dua jangan lupa underscore the di number. Jangan lupa seperti ini, jangan lupa titik koma juga. Enter. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika kita punya sebuah nilainya tuh seperti ini, kita tidak tahu ini berapa. Jadi kita memakai underscore supaya kita tahu dia itu berapa ya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian sini underscore lagi. Jadi kita tahu di sini tuh nilainya tuh 1 juta ya. Seperti misalkan kita tambahin 03, 0 lagi 3, terus kita tambahin ini lagi. Nah, itu jadi tahu ini jadi berapa ini? 1 miliar ya. Seperti itu. Biar kita tidak pusing kalau misalkan tidak ada underscore tuh pusing ya. Ini berapa suku gitu kan. Jadi berapa itu nilainya. Jadi kita memakai underscore supaya kita tahu dia berapa nilainya. Underscore, underscore. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba. Dan ketika kita jalankan, itu dia akan di ground ya. Underscore itu. Dia jadi hilang. Nah, seperti ini. Integer dan nilainya itu seperti ini. 1 miliar. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di bagian sini. Itu kita akan lanjut di bagian floating. Yaitu bilangan pecahan. Nah saja, enter. Sekarang kita panggil echo lagi. Ketik 2. Floating point. Floating point. Oke. Oh, ini jangan lupa titik koma. Enter. Floating point itu adalah sebuah bilangan desimal, yaitu contohnya 1,5, 1,25, 1,105 atau seterusnya. Dan untuk di PHP ini, koma itu kita akan menggunakan titik ya, bukan koma. Jadi kita akan contohnya seperti ini, Vardam seperti ini ya, yaitu 123, baca itu 123,456 ya. Dia tidak memakai koma, tetapi dia memakai titik. Oke, sekarang kita akan jalankan. Apakah dia benar tipe data numbernya itu float? Kita enter. Dan benar ya, di sini tipe datanya itu float, bukan integer. Sini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang itu kita benar, kita echo dulu. Echo, enter, ketik 2, floating point. Floating point. Oke. Di sini kita akan menambah dengan tambahkan huruf E ya.
Kan kalian sebelumnya apa di matematika sudah belajar notasi itu paling teman-teman pasti paham ya bagaimana annotation, notation plus, yaitu notasi notasi itu nilainya plus. Berarti itu contohnya di sini seperti ini dulu ya. Bentar, berarti ini titik 2 spasi itu titik koma. Bentar. Kita akan contohnya dulu sini, kita akan input nilainya dulu. Vardam buka kurung. Itu contohnya itu 1,2 4. Oke, seperti ini ya. Tutup kurung, jangan lupa, terus titik koma. Nah, maksud dari 1,2 4 itu seperti ini ya. Jadi buka kurung, buka kurung, tutup kurung. Di sini tuh 1,2. Jadi arti dari ini tuh yaitu 1,2 dikali mana kali. Oke, ini kali e itu 1 ya. Dan huruf setelah itu jumlah angka 0. Dan ketika dia angka di belakang e-nya itu positif, berarti nanti kan ini tuh 1 ya. Angka e ini tuh 1, berarti sini kali 1,2 dikali 1, dan di belakang itu ada berapa, angkanya berapa? 4. Berarti kita kasih angka 0 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, maksud dari 1,2 4 itu tuh seperti ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Kita coba jalankan. Bentar. Oke, di sini benar ya. Di sini jadi nilainya itu tipe number itu dia float. Terus hasilnya itu segini ya. Benar ya, 1,2 dikali 10.000. Jadinya 12.000. Oke. Nah, gimana kalau misalkan nilai dari notasinya itu minus, itu seperti ini. Nah, kita sini sudah ada contohnya ya. Sini kita enter. Dan ini kita hapus dulu. Oke. Ini Vardam. Saya akan pakai contohnya itu 7 ya. Kita 7. Kita pakai bilangan bulat aja. 7. Di sini kan kita masukkan dan untuk di angka di setelah nya itu kita akan pakai minus. Contohnya saya akan minus 4. Oke, jangan lupa titik koma ditutup dengan titik koma. Oke, di sini kita akan jelaskan. Berarti nilai dari ini tuh gini ya. Buka kurung, tutup kurung dulu biar sekalian. Oke, berarti di sini tuh ini kan 7e minus 4 ya. Berarti sama dengan 7 dikali 1. Nah, di sini karena angka setelah itu minus, jadi dia nolnya itu ditaruh di depan sebanyak 4 kali karena di sini nilainya 4 ya. Di sini nilainya 4, jadi kita kasih 0 sebanyak 4 kali. Tapi posisi 0 itu di
Depan 1 karena dia minus 4. 1, 2, 3, 4. Nah, arti dari ini tuh sebuah pecahan ya. Jadi kita tidak bisa ngasih angka seperti ini. Kita harus kasih koma di satu huruf pertama. Gini ya. Karena koma di PHP itu jadi titik. Seperti ini. Nah, jadi maksud dari 7 minus 4 itu seperti ini ya. Jadi 7 dikali 0,0001. Oke, sekarang kita jalankan. Enter. Oke, jadi seperti ini ya. Hasilnya itu tipe tipe data number-nya itu float. Untuk nilainya itu jadi 0,0007. Ya kan, benar berarti tadi 7 minus 4 itu 7 dikali ini ya 0,0001. Jadinya 0,0007. Oke. Di sini di floating point ini kita juga bisa menggunakan underscore. Contohnya seperti ini. Echo. Kita oke kok. Floating point. Underscore kita kasih on the score di flow floating point. Oke. Sini kita spasi, titik 2 spasi. Kita tutup pakai titik koma. Ntar kita panggil nilainya Pardam. Itu saya akan kasih contoh. Aduh, sakit. Misalkan nilainya itu ini ya 1, 2, 3, 4 titik 5, 6, 7. Oke, berarti sini kan berarti nilainya jangan lupa ya kita tutup dulu titik koma. Oke. Sini tuh nilai itu 1234,567. Nah, sini kan misalkan teman-teman tuh bingung ya, ini tuh berapa? Misalkan ini banyak ada, ini misalkan ini segini ya. Ini kan kita tidak tahu ini berapa ya, 1 juta atau 1 miliar. Nah, itu kita akan ngasih underscore supaya kita tahu. Nah, tadi itu sini yang saya akan memakai sedikit aja, yaitu 1000. Karena ini kan sebenarnya ini kita tahu ya 1000 karena ini dikit. Tapi biar lebih tahu kita jelas, itu kita kasih underscore supaya kita tahu sini ya. Kita tidak bisa memakai spasi atau titik. Jadi kita memakainya underscore supaya kita tahu nilainya itu berapa. Kita coba jalankan. Ada. Oke, di sini benar ya. Tipe data number float. Kemudian untuk nilainya seperti ini. Si underscore itu di ignore. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini tuh kita lanjut. Bentar. Kita lanjut ke integer overflow. Overflow ini tuh lebih ya, kelebihan angka. Jadi integer juga secara default integer di PHP itu ada batas maksimumnya. Untuk di sistem operasional sistem yang dia memakai 32 bit itu ini ya batas maksimumnya itu segini ya. Ini berapa? Berapa ini? 2 miliar ya. 2 miliar 147 juta 147 juta 483.647. Itu untuk di tiga operasi sistem yang memakai 32 bit. Untuk yang di operasi sistem yang memakai 64 bit
itu nilainya tuh segini ya maksimumnya, ini nggak tahu berapa, ini banyak banget. Ini seperti ini. Nah, jika nilai dari si integer itu lebih dari segini, lebih dari nilai maksimumnya, itu otomatis tipe numbernya itu berubah menjadi floating. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini saya akan membuat file baru lagi, yaitu integer overflow. Jangan lupa extensionnya yaitu .php. Enter. Oke, kita buka di sini, kita pakai di sini. Oke, sudah. Oke. Kita akan menulis seperti biasa awalnya dulu, yaitu lebih kurang mohon maaf ya, kurang dari, terus tanda tanya PHP. Enter. Sini kita panggil menggunakan echo. Enter. Di sini apa namanya gini tuh ya? Apa? Identifikasi, yaitu kita. Sini kita akan integer overflow. Kita kan contoh untuk yang 32 bit dulu ya. Integer overflow di 32 bit. 32 bit. Oke. Titik 2 spasi. Ditutup dengan titik koma. Enter. Kita vardam. Oke. Buka kurung. Oke. Sini saya akan copy aja nilai dari sini. Takut salah saya. Oke, di sini. Ctrl C. Sini kita Ctrl V. Nah, ini kan nilai maksimum dari di 32 bit. Nah, ketika kita tambahkan satu aja ya. Ini kan belakangnya 7 ya. Saya ganti jadi 8 ya. Kita coba apa yang terjadi. Kita jalankan di terminal. Itu kita panggil dulu tadi nama file itu integer overflow dot php. Oke, di depannya kita lupa kasih php. Dan sebentar ya. Saya lupa. Oh, php. Oke, seperti ini. Kita enter. Bentar. Kok dia tidak ini? Indonesia. Kok dia masih integer ya? Oke, sebentar teman-teman. Oh iya, maaf ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. eh ini sesuai ini ya, apa? Sesuai sistem operasi sistem yang ada di device kalian. Ketika kalian memakai device yang 32 bit, berarti kalian coba yang ini ya, yang nilai yang ini. Ketika kalian device kalian tuh yang 64 bit, kalian coba yang ini ya. Saya lupa. Oke, kita copy yang ini. Karena saya memakai device itu 64 bit. Kita copy, kita ke sini, terus ini kita ganti. Redam. Bentar. Sini, ini.
Oh, enggak. Kita copy. Nah, ini kan nilai si maksimumnya nilai maksimumnya dari si integer di PHP untuk yang 64 bit. Nah, sini kan akhirnya itu angka 7 ya. Saya coba ganti menjadi angka 8. Dan kita kan lihat apa yang terjadi. Enter. Oke. Di sini integer ya harusnya karena dia tidak ada titik. Dan tetapi jika dia melebihi batas maksimal, dia kan berubah menjadi float ya, floating. Nah, di sini seperti di sini, nilai itu yang di sini keluar itu menjadi float. Oke, di sini nilai jadi sini dan di akhir tuh dia ada plus 18. Seperti ini jadi ya, teman-teman. Oke. Mungkin untuk kali ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, di part selanjutnya. Oke, terima kasih.